Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my YouTube channel Bunda Ivi. Halo teman-teman semua. Pagi hari ini kita ketemu lagi ya. Nah, teman-teman lagi pada ngapain nih? Ada yang udah berangkat ke kantor, ada yang mau siap-siap ke kantor, ada yang mau siap-siap memasak ya buat ibu-ibu di rumah atau bapak-bapak yang membantu para istrinya. Nah, ini Ipi mau hari ini mau ke sekolah ya, ke sekolah yang barunya, naik ke tingkat atas gitu. Jadi berbeda sekolah dengan yang kemarin. Jadi Ipi udah siap-siap, lagi sarapan mau ke sekolah, dan nanti aku pergi ke kantor gitu ya, ke office aku. Nah, hari ini kita mau ngomongin apa ya teman-teman? Oh iya, ini kan banyak banget teman-teman yang baru klik channel aku ya, yang baru datang ke channel aku ini ya. Jadi buat teman-teman baru aku ucapin selamat datang, selamat bergabung ya untuk menjadi teman. Jadi memang channel aku ini bakalan berisi mengenai Indonesia dan Malaysia. Cerita-cerita aku mengenai hal-hal yang ada di Indonesia dan hal-hal yang ada di Malaysia. Bukan untuk membandingkan, bukan untuk membeda-bedakan, tetapi untuk hanya sekedar cerita, info, dan untuk saling bertukar wawasan atau menambah ilmu pengetahuan ya, sedikit ilmu pengetahuan, bukan untuk diperdebatkan. Jadi apapun yang berbeda, apapun yang ada di Malaysia, apapun yang ada di Indonesia, biarlah hanya sebagai cerita dan hanya sebagai pengetahuan kita. Hal-hal yang baik kita ambil, hal-hal yang buruk kita nggak perlu ambil ya. Jadi memang beda negara ya tentunya berbeda kebijakan, beda negara berbeda isinya, beda negara tentu berbeda segalanya. Nah, tapi di perbedaan itu bukan untuk kita perdebatkan, tapi untuk menambah wawasan dan pengetahuan kita. Jadi kita tuh mengetahui, oh iya di sana tuh ada seperti itu ya, oh iya di Indonesia tuh seperti ini gitu ya. Bagi orang Indonesia, oh iya di Malaysia ternyata seperti itu ya, oh di Indonesia ternyata seperti itu. Kok aku cuma nyapa Indonesia dan Malaysia aja, sedangkan teman-teman aku ada yang di Singapura, ada yang di Taiwan, ada yang di Hong Kong, ada yang di Inggris, Ukraina, dan yang lainnya ya. Jadi selamat pagi semuanya. Pokoknya aku seneng banget punya banyak teman online. Semoga suatu saat temen di dunia maya ini kita bisa bertemu di dunia nyata ya. Mau ke Malaysia ada kawan, mau ke Indonesia bagian mana, Pekanbaru, Riau, Jawa Timur ada kawan. Jadi lebih baik kita berkawan daripada mencari permusuhan. Nah, itu saja perkenalannya. Perkenalan dari channel aku ya. Nah, hari ini aku bakalan ngebahas hal ini, bener-bener bikin aku tercengang dan terbengong-bengong. Karena hal ini itu sesuatu yang belum pernah aku temui di Indonesia, yaitu cara menjual ikan. Bukan ingin membandingkan harga, tapi kita lihat keunikannya cara menjual ikan di Malaysia yang baru aku temui ya. Nanti di Indonesia tuh aku udah biasa seperti ini, kok di Malaysia seperti ini? Yuk kita ikutin videonya. Macam-macam ada. Jangan sudah. Mari, RM10 pergi bang. Mari.
Yang ada tadi ya, Bu. Dari kota dulu tuh. Yang murah dulu kakak dulu. Nah, itu tadi videonya seperti itu ya. Wah, rame banget pasarnya. Nah, itu salah satu pasar yang ada di Malaysia, khususnya di Perak Langkap. Cara menjual ikannya itu seperti itu, teman-teman, di piring-piring. Nah, nggak lazim kan buat kita orang Indonesia, atau mungkin buat orang Indonesia yang daerah mana, atau buat teman-teman yang di luar daerah Jakarta, atau buat teman-teman yang di mana ya. Cara menjual ikannya, adakah yang seperti itu? Ikan, cumi, udang, seafood lah ya. Mereka itu jual di dalam piring-piring ya. Kalau orang Malaysia sebut pinggan. Nah, Bunda Ipi belajar bahasa Malaysia. Jadi pinggan-pinggan gitu ya. Satu pinggan harga borong, satu pinggan sekian. Satu pinggan harga borong, satu pinggan sekian. Pas aku tanya ini kira-kira berapa? Itu harga borong, Bunda, namanya. Jadi memang udah disediakan satu pinggan, ya udah belilah sesuai harga yang tertera di situ gitu ya. Nah, itu cara menjualnya itu sangat unik ya, bagi aku sesuatu yang baru, bikin aku kaget. Loh, emang Bunda Ipi selama ini bersuamikan orang Malaysia belasan tahun baru tahu hal seperti itu? Ya, betul banget. Saya tuh baru tahu, teman-teman. Dulu saya sebelum pindah ke Kampung Perak, saya tuh dulu tinggalnya di Kuala Lumpur ya, rumahnya bersama suami saya tuh di Kuala Lumpur. Nah, karena kita pindah ke kampung, ke Perak, nah saya baru menemui hal ini karena diajak ke pasar yang namanya Pasar Tani. Nah, apa itu Pasar Tani? Pasar Tani adalah pasar yang memang khusus disediakan oleh pemerintah untuk para petani langsung. Ada petani sayuran, ada petani ikan, ada peternak. Jadi si pedagangnya itu langsung dari si pemiliknya gitu. Jadi nggak melalui perantara pemborong gitu, enggak. Jadi mereka nih, aku punya ternak ayam, mereka jual ikan, mereka jual dari petani langsung sayuran mereka jual. Nah, keistimewaannya dari Pasar Tani ini, harganya itu sangat-sangat lebih murah dari pasar biasa, karena si Pasar Tani ini pedagang-pedagangnya itu dari situnya langsung, dari pemiliknya langsung gitu ya. Kalau udah melalui toke, kalau udah melalui pemborongnya atau pedagang penyalurnya, itu kan bakal diambil untung, terus baru dijual ke kita customer. Nah, kalau ini langsung dari para petaninya. Nah, ibu udah cantik katanya. Jadi mereka langsung dari para petaninya. Jadi memang harganya sangat murah. Nah, ini adalah tadi salah satu pasar tani yang ada di daerah Langkap ya, di Perak, Malaysia. Nah, aku pergi ke situ. Buat teman-teman yang ingin tahu pasar tani Perak di Langkap itu namanya Pasar Bo, ada di konten aku. Scroll paling bawah itu ada yang aku sebut namanya keunikan di Pasar Bo. Nah, di situ teman-teman bisa lihat secara lengkap apa aja jualannya ya, di bawah, video bawah. Jadi di situ tuh pasar tani itu nggak ada setiap hari ya teman-teman, itu adanya biasanya mingguan atau 1 minggu sekali, bisa hari apa gitu ya. Jadi dalam 1 minggu tuh biasanya 1 kali, dan itu hanya di sana tuh hanya hari Rabu. Jadi si seafoodnya tuh seger banget ya. Kalau ke situ tuh mau ini, mau itu, mau borong semua. Satu pinggan. Pas itu, wah, itu makanan mentah loh, itu makanan mentah kok dijualnya di piring-piring. Adalah temen dari Indonesia, kita tuh bertanya gitu ya, bukan maknanya tuh menertawakan, bukan maknanya tuh kita menghina negara lain, bukan kita, wah kok seperti itu ya, heran gitu, wah
karena sesuatu yang belum kita temui, bukan menertawakan. Terus ada kawan aku tanya gini, Bun, itu nanti pedagangnya repot nggak kalau habis itu mereka cuci piring? Ya wajar lah bertanya, karena setelah berdagang apakah nanti mereka cuci piring? Nah, hal ini yang belum aku tanyain. Siapa tahu ada temen aku yang salah satu temen atau siapa yang pernah berjualan di pasar tani, atau malah pedagangnya langsung dari pasar tani yang punya pengalaman berdagang menggunakan piring-piring. Oh ya teman-teman, nggak cuma seafoodnya ya yang di piring-piring, ada bengkoang, ada timun, ada brokoli, ada sayuran yang lain pun di dalam pinggan-pinggan gitu ya, di dalam piring-piring gitu. Nah itu tuh unik banget, sesuatu yang unik, sehingga temen aku tuh, kawan aku ada yang tanya, apa nanti tidak repot mencuci piringnya Bun? Aku pun bingung. Nanti ya kalau aku libur, aku pulang lagi ke rumah Malaysia di Perak, aku bakal ke sana lagi, bakal aku ingin tanyaan, ini nanti repot nggak cuci piringnya? Coba jawabannya apa ya? Atau mungkin ada yang mau bisa langsung jawab di kolom komen aku, share info, boleh banget. Kayak kemarin aku mengenai telur, ternyata katanya ada yang salah satu komen, saya penjual telur ya, cina gitu. Oh terima kasih banyak banget infonya. Jadi semua komenan aku baca ya. Kalau yang tidak sempat aku balas, mohon maaf, kadang-kadang terlewati gitu. Semua aku baca, semua aku balas gitu ya. Kalau komen-komen yang kurang, kata-katanya kurang bagus, itu tidak akan muncul teman-teman, karena masuk ke filter. Jadi lebih baik kita menggunakan kata-kata yang lebih sopan, sehingga orang lain pun akan menghargai kita gitu ya. Jadi bahasa itu yang keluar dari mulut kita itu bakal mencerminkan diri gitu ya teman-teman. Jadi itu saja yang bisa aku ceritain kali ini, ceritanya mengenai pasar tani, khususnya jualan ikan-ikannya tuh seperti itu, dan itu harga borong sudah tertera di situ, dan itu sangat murah sekali ya. Bukan ingin membandingkan dengan pasar-pasar biasa yang ada di Indonesia ataupun pasar-pasar biasa yang ada di Malaysia lainnya atau di luar negeri yang lainnya, hanya sebagai wawasan lah ya. Apa Ipi? Aku nak berangkat sekolah. Oh. Dadah semuanya. Oh dadah iya. Auntie, dadah uncle, bye-bye. Bye-bye abang. Oke, jadi itu iklan ya, Ipinya mau pergi sekolah dulu, sebab kawannya tuh udah menunggu ya. Dia pergi bareng kawan-kawan dia, banyaklah ramai ya. Jadi di sekolah barunya ya, terpotong iklan. Jadi begitu ya teman-teman, jadi sangat unik ya, menambah wawasan. Seperti kita ya namanya di dunia ini sangat banyak hal-hal yang belum kita tahu ya, ternyata ya di belahan mana-mana. Semoga nanti kita diberikan kelancaran rezeki yang banyak, yang berlimpah. Kan ada juga yang komplain di kolom komen aku, bukan komplain sih ya, itulah pendapat mereka. Ada yang berpendapat gini, kenapa Bunda Ipi selalu menguploadnya mengenai Indonesia dan Malaysia? Nah ini aku jawab, karena memang saya perginya ke Indonesia dan ke Malaysia. Jadi saya ceritakan hal yang saya temuin di Indonesia dan Malaysia. Semoga komenan ini sebagai doa untuk saya bisa berkeliling dunia. Nanti bila aku pergi Singapura, alhamdulillah nanti aku bakal ceritakan Singapura. Oh iya, aku juga ada ceritakan Thailand loh sedikit, karena saya hanya ke Thailandnya perbatasan. Nah gitu. Jadi saya tidak akan mengada-ngada saya menceritakan Singapura, sedangkan saya sendiri belum pernah ke Singapura. Saya menceritakan Arab, saya belum sendiri ke Arab. Apa yang mau saya ceritakan? Berita-berita dari itu, misalnya dari sosmed, dari mana sih bisa, tapi aku lebih senang menceritakan apa yang aku alami, apa yang aku temui. Aku ke Thailand sedikit ya, aku berbagi cerita dengan kawan-kawan di Thailand seperti ini loh. Di Thailand aku bisa naik kendaraan yang namanya tuk-tuk loh. Nah gitu. Jadi konsep video-video aku tuh seperti itu ya, tidak ingin membandingkan dengan negara manapun. Terus ada juga yang komen, kenapa selalu ceritanya Indonesia dengan Malaysia, enggak Indonesia dengan India aja gitu. Saya belum pernah ke India teman-teman, jadi saya belum bisa bercerita mengenai India. Nah jadi begitu ya kawan-kawan,
lebih baik kita share yang bagus-bagus saja. Meskipun kontenku berisi mengenai Indonesia Malaysia, insya Allah aku nggak bakalan menimbulkan sebuah atau sesuatu yang menimbulkan kebencian di antara keduanya, karena kedua-dua negara ini aku cintai. Di Indonesia banyak sekali keluarga aku, di Malaysia banyak sekali keluarga aku. Nah, itu saja teman-teman yang bisa aku share kali ini. Terima kasih banyak, semoga sedikit banyak memberikan info atau manfaat ya. Dan apabila ada kata-kata saya yang kurang berkenan atau tidak sengaja menyakitkan atau menyinggung atau apa, mohon dimaafkan. Tidak ada maksud sama sekali untuk menyakiti siapapun. Terima kasih banyak teman-teman. See you next video ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.